Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys. Oke, hari ini ya di tanggal 21 di bulan Agustus 2023, dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau kalian ada di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini dari data coin market cap menunjukkan adanya perubahan untuk penurunannya ya, meskipun tipis di 0,15%. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya. Dimana kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin perubahannya dalam waktu 24 jam ini di 1,09% ya, masih bisa dibilang sideways. Disusul juga oleh Ethereum, perubahannya di 0,56%, masih merah juga. BNB juga masih merah di 1,56%, XRP juga di 1,79% untuk perubahannya. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, tampaknya untuk perubahan yang terjadi pada altcoin ini tidak terlalu signifikan ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, dan rata-rata perubahannya antara 1-2% aja. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat perubahan yang terjadi dari grafik ataupun chart untuk Bitcoin, terlihat di sini ya, untuk support di 26.000 ini masih bisa dibilang kuat ya. Dan memang meskipun kalau kita lihat di sini masih ada tekanan untuk jualnya sehingga harganya masih turun, dan kalau menurut saya pribadi kemungkinan di sini akan membuat pola sideways dulu guys, sebelum nanti ada info yang mungkin bisa men-trigger pergerakan dari Bitcoin ini baik naik ataupun turun guys. Jadi kita akan update lagi nanti perubahan seperti apa. Para investor juga masih menunggu guys untuk perkembangan market secara globalnya. Oke, kita langsung saja ya melihat untuk informasi hari ini. Yang pertama kita lansir dari harianwatcher.guru ya, dimana di sini diinformasikan bahwa untuk KTT BRICS ini sudah berdampak ya pada mata uang lokal guys. Jadi dengan KTT BRICS yang tinggal beberapa hari lagi ini ya, dimana KTT ini telah memberikan dampak penting pada mata uang lokal guys. Secara khusus Reuters melaporkan bahwa Rand Afrika Selatan ini telah mencatat penguatan yang signifikan ya pada hari Jumat, dimana KTT yang berlangsung selama 2 hari ini akan dimulai hanya dalam waktu 4 hari lagi guys di kota Johannesburg. Menjelang data inflasi bulanan Afrika Selatan, Rand diperdagangkan pada 18,9 terhadap dolar guys. Dan selain itu ini terlihat sebagai kenaikan di 0,8% ya dari penutupan hari Kamis kemarin. Di sisi lain mata uang ini masih berjuang sepanjang bulan ini ya, berharap untuk melanjutkan dampak positif dari acara BRICS nanti guys. Dan KTT tahunan BRICS ini bersiap untuk menjadi momen penting ya bagi aliansi ekonomi ini. Dan acara ini tidak hanya akan dihadiri oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, tetapi juga akan dihadiri oleh lebih dari 40 kepala negara guys. Dalam agenda acara ini akan dibahas potensi ekspansi dan pemanfaatan mata uang lokal yang berkelanjutan di dalam blok ini guys. Kini dengan semakin dekatnya ya untuk KTT BRICS ini, mata uang lokal sudah mulai merasakan dampaknya guys. Secara khusus ya, Rand Afrika Selatan berakhir lebih kuat pada hari Jumat, dan menurut sebuah laporan dari Reuters, secara khusus mata uang ini naik 0,8% lebih tinggi daripada penutupan hari Kamis. Mata uang Afrika Selatan ini masih mengalami kesulitan secara keseluruhan ya, sepanjang bulan Agustus turun 16%. Selain itu pada awal minggu ini Rand jatuh karena kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi di China. Para investor yang merupakan mitra dagang terbesar Afrika Selatan memperhatikan angka inflasi Afrika Selatan untuk bulan Juli. Posisi mata uang lokal terus menjadi prioritas aliansi BRICS ini ya, dan oleh karena itu efek positifnya pada Rand harus diperhatikan. Meskipun blok ini telah merangkul yuan Cina, mereka telah melakukan upaya bersama untuk menyediakan rencana cakupan yang luas untuk mempromosikan mata uang dari seluruh blok, memperluas penggunaannya secara internasional dan bilateral guys. Kita lanjut guys ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Zcrypto, di mana di sini diinformasikan ya bahwa persetujuan dari SEC terhadap ETF Bitcoin Spot ini dapat mengubah landscape aset digital guys. Nah, bagaimana caranya? Jadi ketika Amerika Serikat semakin dekat ya dengan peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin, para peminatnya mempertimbangkan berbagai manfaat yang akan diperoleh ya dari penawaran tersebut guys. Sebuah laporan terbaru dari perusahaan investasi Bernstein mencatat bahwa persetujuan untuk ETF Spot akan menawarkan segel legitimasi untuk Bitcoin dan mata uang virtual lainnya. Laporan tersebut memperkirakan masuknya modal institusional ke dalam ekosistem.
mencatat bahwa ukuran ETF bisa menjadi 10% dari kapitalisasi pasar Bitcoin dalam waktu kurang dari 3 tahun. Masuknya suntikan dana ke dalam pasar akan memicu rally harga untuk seluruh pasar mata uang kripto ya setelah pasar bearish yang panjang. Laporan tersebut berpendapat bahwa menyetujui satu aplikasi ETF Bitcoin Spot oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat akan membuka pintu gerbang ya untuk lebih banyak aplikasi mirip dengan persetujuan ETF berbasis masa depan atau futures Bitcoin pada tahun 2021. Selain lonjakan harga dan kepentingan institusional, ETF Bitcoin berbasis spot dapat mengubah landscape penyimpanan aset digital. Sejak awal tahun ya, telah terjadi lonjakan permintaan untuk solusi penyimpanan tingkat institusional dengan ruang penyimpanan mencapai lebih dari 250 miliar dolar guys. SEC telah dibanjiri aplikasi dari perusahaan-perusahaan Wall Street terkemuka yang mencari persetujuan untuk meluncurkan ETF Bitcoin Spot mereka. Setelah serangkaian peraturan bolak-balik, pengawas sekuritas memperpanjang tinjauan aplikasi dari ARK21 Shares, menjadikannya perpanjangan kedua oleh SEC untuk aplikasi tersebut. Dan beberapa ahli teori menunjukkan ya efek riak dari purpose Bitcoin ETF Kanada karena berhasil mengumpulkan aset senilai lebih dari 400 juta dolar dalam waktu kurang dari 48 jam ya setelah diluncurkan. Sementara Amerika Serikat mengadopsi pendekatan yang lambat dan stabil, dan para pakar memuji Asia Tenggara sebagai wilayah berikutnya yang meluncurkan ETF Bitcoin Spot. Nah, di sini ada kelemahan juga ya dari ETF Spot guys, dimana terlepas dari semua kelebihannya, para kritikus telah memperingatkan ya bahwa menawarkan ETF Bitcoin Spot memiliki beberapa kekurangan. Mungkin kelemahan yang paling signifikan adalah ketidakmampuan investor untuk menarik instrumen yang mendasarinya, sebuah kekurangan yang bertentangan dengan etos Web3. Kelemahan lainnya adalah tidak adanya harga Bitcoin yang seragam yang dapat membuka beberapa peluang arbitrase pasar. SEC tetap mewaspadai solusi penyimpanan yang ada dan mendasarkan penolakannya untuk menyetujui berdasarkan pagar pembatas yang tidak memadai untuk perlindungan investor guys. Jadi kita tunggu aja untuk update dari Bitcoin Spot ETF ini guys, karena pasti akan sangat signifikan sekali ya untuk efek kedepannya guys ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Coin Edition, di mana di sini diinformasikan bahwa SEC dari Amerika Serikat ya, ini secara resmi mengakui XRP bukanlah sekuritas guys dalam pengajuan pengadilan terbaru ini. Jadi dalam sebuah peristiwa yang penting, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat telah secara terbuka yang menegaskan status non keamanan aset digital guys, termasuk XRP. Pengumuman ini muncul sebagai bagian dari emosi badan pengatur untuk mengajukan banding ya atas putusan kemenangan Ripple kemarin ya. Pengakuan SEC bahwa aset digital pada dasarnya bukan sekuritas telah menimbulkan tanggapan antusias dari komunitas kripto, terutama dari XRP Army ya. Dalam sebuah tweet, pengacara John Dayton mencatat bahwa pengakuan SEC dapat dikaitkan dengan dukungan luar biasa dari lebih dari 75.000 pemegang XRP yang bergabung dengan gugatan yang sedang berlangsung ya. Kemudian juga Dayton menekankan bahwa mereka berjuang agar hakim benar-benar menulis bahwa token itu sendiri bukanlah sekuritas, dan faktanya itu adalah bagian pertama dalam argumen mereka dalam briefnya. Sementara itu ya, regulator Amerika Serikat mengambil langkah penting dalam perselisihan hukumnya dengan Ripple Labs, di mana badan tersebut mengajukan permintaan resmi ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Distrik Selatan New York ya untuk mengesahkan banding sela guys. Menariknya, permintaan SEC mengikuti keputusan yang dibuat oleh Hakim Analisa Torres yang mengawasi kasus ini. Hakim mengesahkan emosi badan tersebut untuk mengajukan banding sela. Dalam pengajuannya, SEC bermaksud untuk berkonsentrasi pada keputusan Hakim Torres mengenai penjualan terprogram Ripple dan XRP dan distribusi lainnya. Ingatlah ya bahwa pada 13 Juli Pengadilan Amerika Serikat menegaskan bahwa tidak satupun dari transaksi ini yang memenuhi syarat sebagai sekuritas. Perlu disebutkan ya bahwa Ripple diharuskan untuk menyerahkan tanggapannya terhadap mosi SEC pada tanggal 1 September guys. Jadi memang sangat menarik ya mengikuti perkembangan dari Ripple dan juga SEC ini guys, karena apapun yang terjadi ataupun keputusan yang akhirnya diambil oleh SEC terhadap XRP ini ya, ini efeknya akan sangat masif banget khususnya untuk token dari XRP itu sendiri, dan secara keseluruhan ataupun secara umum juga akan berdampak pula ya pada aset-aset digital yang lainnya. Ini akan sangat menarik guys untuk diikuti, dan kita akan update lagi. Dan kita lanjut ya, masih berhubungan dengan SEC seperti yang dilansir dari harian bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan bahwa SEC mengajukan mosi untuk pengesahan banding sela atas putusan Ripple XRP guys. Jadi seperti yang tadi saya informasikan pada hari Jumat bahwa Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat SEC mengajukan mosi ya agar pengadilan mengesahkan banding sela atas dua putusan Ripple terkait XRP. Jadi menurut perintah pengadilan tertanggal 17
Agustus, Ripple memiliki waktu hingga 1 September ya untuk mengajukan tanggapannya. SEC kemudian juga harus mengajukan tanggapannya jika ada ya pada 8 September mendatang guys. Jadi kita tunggu aja nanti di bulan September kira-kira seperti apa guys untuk tanggapan dari kedua sisi ini, dan ini pasti akan menarik guys untuk dibahas. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian You.Today di mana di sini diinformasikan ya bahwa di sini Shiba Inu Shibarium ya ini sudah live tetapi dalam mode private ya atau pribadi, dan ini update terbarunya guys. Jadi berdasarkan pembaruan terbaru yang diberikan oleh pemimpin dari Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama untuk solusi Shiba Inu layer 2 yaitu Shibarium saat ini masih aktif tetapi dalam mode privat. Kusama menambahkan bahwa Shibarium saat ini memproduksi blok seperti biasa guys. Pengaktifan kembali untuk blockchain Shibarium telah berhasil setelah sempat berhenti beberapa saat ya setelah peluncurannya karena membludaknya jumlah pengguna guys. Menurut pengembang dari Shiba Inu yaitu Caldaria, Shibarium menerima jutaan unit komputasi lalu lintas tak lama setelah peluncurannya pada 16 Agustus, menyebabkannya masuk ke mode gagal aman dan berhenti sejenak untuk memastikan dananya aman guys. Shibarium sedang dalam proses peningkatan operasinya untuk mendukung masuknya pengguna Shibarium secara besar-besaran ya. Dua pembaruan telah dipublikasikan tentang kemajuan luar biasa yang dibuat dalam upaya penskalaan Shibarium. Menurut pembaruan kedua yang dibagikan oleh pemimpin Shiba Inu Satoshi Kusama, Shibarium juga menjalani pengujian internal sementara dan sekarang para pengembang meningkatkan skala dengan berbagai cara, menguji lagi dan mempublikasikannya guys. Shibarium telah mengalami peningkatan skala operasi sebesar 1500% oleh tim Alchemy dan tim desentralisasi serta validator juga telah bekerja untuk meningkatkan infrastruktur server sebesar 1500%. Berikut adalah pembaruan terbaru tentang pengujian pembaruan terbaru yang diberikan oleh pemimpin Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama yang menandai pembaruan ketiga setelah operasi penskalaan dimulai untuk Shibarium, menyoroti bahwa tim saat ini fokus untuk memastikan langkah-langkah keamanan yang sempurna ya tersedia dan telah memulai pengujian mendalam pada blockchain. Kusama menambahkan bahwa penskalaan dan pengujian akan berlanjut pada hari Senin menjelang pembukaan kembali untuk rantai ke publik guys. Lebih lanjut dalam pembaruan ini ya seperti yang dilaporkan dari harian Crypto Globe, di sini diinformasikan bahwa peningkatan untuk skala dan juga kebangkitan ya untuk Shibarium ini akan lebih kuat guys. Dan Shibarium sebagai blockchain layer 2 dari ekosistem Shiba Inu mengalami penangguhan singkat ya dalam produksi blok tidak lama setelah peluncuran mainnetnya pada 16 Agustus 2023 kemarin. Jadi dalam postingan blog terbaru Kusama ini diterbitkan kemarin ya memberikan informasi terbaru tentang upaya peningkatan skala Shibarium. Yang pertama untuk progres milestone-nya ya atau tonggak kemajuannya yang hari kedua dari upaya penskalaan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dan tim memulai ulang blockchain untuk sementara waktu untuk pengujian internal dan berhasil. Setelah itu, mereka sekarang meningkatkan penskalaan dengan berbagai cara, menjalani pengujian lebih lanjut dan mempersiapkan akses publik guys. Kemudian untuk collaboration with Alchemy, jadi tim Alchemy yang menyediakan layanan pemantauan telah meningkatkan skala operasi untuk Shibarium sebesar 1500%. Selanjutnya untuk infrastruktur enhancement, bekerjasama dengan tim desentralisasi dan juga validator, infrastruktur untuk server juga telah ditingkatkan hingga 1500% dengan memanfaatkan infrastruktur logam terbaik. Kemudian untuk traffic manajemennya, dengan tolak ukur yang jelas untuk lalu lintas yang diharapkan, tim telah berkolaborasi ya dengan beberapa ahli blockchain untuk merancang protokol tambahan ya untuk mendukung dan mengelola lalu lintas yang masuk guys. Kemudian untuk rest and recuperation, jadi setelah bekerja keras, para pengembang beristirahat sejenak untuk memulihkan diri dan akan kembali bekerja di pagi hari untuk tahap selanjutnya dari proses penskalaan ini. Kemudian untuk gratitude, di mana Kusama mengungkapkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada SHIB Army atas dukungan mereka yang berkelanjutan dan untuk memerangi informasi yang telah sementara tim bekerja dengan tekun untuk mempersiapkan blockchain yang cukup kuat untuk menangani antusiasme komunitas guys. Jadi semoga aja apa yang dilakukan oleh tim dari Shiba Inu ini bisa menyelesaikan masalah antusiasme dari komunitas ini ya, dan juga tentu saja untuk mengatasi masalah traffic yang naiknya ribuan persen guys, dan kita doakan aja semoga sesuai dengan ekspektasi ya dan tidak terjadi masalah lagi. Dan terakhir ya kalau saya coba lihat untuk Shibarium itu sendiri, untuk platformnya ataupun protokol dari Shibarium, kalau kita klik di sini tampaknya masih belum bisa kita buka ya, jadi masih bersifat private. Jadi kita tunggu aja nanti untuk update terbarunya dari tim Shiba Inu guys. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari Bitcoin Systemi dan anggap aja sebagai tambahan ya ataupun intermezzo aja. Jadi di luar sana cukup banyak diperbincangkan ya untuk salah satu project ya yang diberi nama Friend.tech. Nah pertanyaannya apa sih project ini? Jadi memang ini adalah salah satu topik yang sering dibicarakan oleh komunitas mata uang kripto akhir-akhir ini ya, khususnya dari komunitas kripto di blockchain base dari Coinbase guys. Dan
Apa saja detail dari tren media sosial yang sedang naik daun ini? Jadi Friend.tech adalah aplikasi sosial on-chain baru yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan menjual saham mereka kepada para pengikut mereka, guys. Dengan membeli saham seseorang, pemegang saham dapat bertukar pesan pribadi dengan orang tersebut dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari popularitas orang tersebut. Friend.tech diluncurkan pada 10 Agustus 2023 dan dengan cepat mendapatkan daya tarik di komunitas kripto, dengan pengguna bahkan bersaing satu sama lain ya untuk mendapatkan kode undangan. Pada 19 Agustus, platform ini telah mencapai volume dari 11.000 Ethereum dalam waktu sekitar 10 hari sejak diluncurkan. Jumlah pengguna unik melebihi 39.000 dan total kumulatif lebih dari 51,8 ribu transaksi, guys. Platform ini dikembangkan oleh Razer dengan username @oxrazeralt, di mana dia sebagai pengembang utama dari TweetDAO dan juga Steelcam, dua eksperimen jejaring sosial terdesentralisasi lainnya, guys. Untuk mengakses platform ini, pengguna harus mendapatkan kode undangan ya, di mana menghubungkan akun Twitter mereka dan menyetor setidaknya 0,01 Ethereum di jaringan Base. Aplikasi ini juga memiliki struktur biaya dan sistem insentif poin, di mana nanti setiap kali pengguna membeli atau menjual saham grup, ia membayar biaya 10%, 5% diantaranya didistribusikan kepada pemegang saham grup, dan 5% sisanya masuk ke pendapatan bendahara. Pendapatan treasury digunakan untuk memberi penghargaan kepada pengguna yang berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan aplikasi, seperti mengundang pengguna baru, membuat grup populer, atau memberikan umpan balik dan juga rekomendasi, guys. Lebih lanjut, masih berhubungan dengan Friend.tech ini, seperti yang dilansir dari harian Watcher.guru, di mana Friend.tech ini memperoleh bayaran 1,42 juta dolar ya, sehingga mengalahkan Bitcoin, MetaMask, dan juga Solana. Jadi saat ini ada banyak keterlibatan di sekitar Friend.tech sebagai aplikasi media sosial terdesentralisasi atau DeSo, khususnya ini dibangun di atas solusi layer 2 Coinbase yaitu Base. Ini memungkinkan pengguna untuk membeli saham teman dan influencer mereka yang memungkinkan akses ke obrolan pribadi dengan pengguna tersebut, di mana harga saham berfluktuasi berdasarkan permintaan dan penawarannya, guys. Yuga Kohler sebagai staf senior insinyur perangkat lunak di Coinbase baru-baru ini menyebut Friend.tech ini sebagai aplikasi baru terpanas di Base. Menurut data terbaru di DeFi lama, aplikasi ini telah menghasilkan 4,22 juta dolar dalam bentuk biaya dan 2,11 juta dolar dalam bentuk pendapatan sejauh ini, dengan 1,42 juta dan 709.739 dolar yang masuk hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Dalam hal peringkat, Friend.tech saat ini berada di depan protokol teratas seperti Tron, Uniswap, Bitcoin, AAV, MetaMask, dan Solana dalam hal biayanya, guys. Beberapa hari yang lalu, proyek ini mengungkapkan ya bahwa mereka didukung oleh venture capital Paradigm dan telah menerima pendanaan tahap awal dari perusahaan tersebut. Kohler menunjukkan ya bahwa aplikasi ini telah runtuh ya karena lalu lintas yang berlebihan. Akibatnya aplikasi ini hampir tidak berfungsi dengan sebagian besar layar tidak dapat dimuat. Lebih jauh lagi, dia menuduh bahwa latensi data seringkali lebih dari 10 detik. Meski begitu, pertumbuhan pengguna tidak dapat dihentikan, menjelaskan apa yang mungkin menjadi alasannya dan dia memposting. Terlepas dari hype, beberapa orang lain di komunitas tetap skeptis. Komentator kripto Yazan baru-baru ini juga menunjukkan beberapa tanda bahaya ya di permukaan yang membuatnya percaya bahwa ada yang tidak beres dengan proyek tersebut. Mungkin hanya waktu yang dapat menentukan apakah proyek ini akan berkelanjutan atau tidak, guys. Jadi kalian harus tetap berhati-hati ya dengan proyek baru ini, karena masih ada beberapa hal yang mungkin bisa kita anggap sebagai hal-hal yang cukup mengkhawatirkan, dan tetap saja kalian harus melakukan riset secara mandiri sebelum masuk ataupun menanamkan modal atau berinvestasi di proyek seperti ini, guys. Oke, kita akan update lagi nanti, dan informasi untuk hari ini cukup ya. Nanti kita akan update lagi. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian ya di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak ya di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi, guys, di informasi berikutnya. Peace.